Pernah dengar istilah hustle culture? Atau rekan Jagal sempat nonton video ini? Di sini sempat menyebutkan juga loh hustle culture. Nah, sebenarnya apa sih hustle culture itu? Dan kira-kira baik nggak ya untuk diri kita? Jangan sampai di skip, ikuti sampai akhir ya rekan Jagal. Akhirnya, Bincang-Bincang Jagal kembali lagi nih dengan episode baru yang akan membahas tentang tema atau topik yang relate banget dengan generasi muda nih, Ron. Waduh, apaan ya tuh, Sar? Ya, jadi hari ini kita akan bahas satu topik tentang budaya hustle culture. Kira-kira kamu pernah dengar gak sih, Ron, tentang hustle culture ini? Sebenarnya familiar sih, sering banget dengar di kalangan anak muda ya, khususnya mereka-mereka yang udah masuk dalam dunia kerja nih. Bener banget, jadi budaya ini tuh lagi anget-angetnya Ron di kalangan anak muda. Terlebih mungkin bagi yang udah kerja di startup atau perusahaan besar, ini tuh sebenarnya bisa masuk ke semua kalangan ya, tapi lebih terkenal di kalangan anak muda sih sekarang. Tapi sebenarnya kamu tahu nggak sih pengertian dari hustle culture itu sendiri apa? Nah, apaan ya Sar ya? Ya aku nggak tahu, jadi mari kita bahas ya. So, hustle culture itu kalau di internet sih pengertiannya ya, itu tuh dikatakan atau sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebiasaan bekerja melebihi target yang telah menjadi gaya hidup. Yes, nah dalam artiannya meskipun overload, kamu tuh bakal ngerjain kerjaan kamu terus. Jadi misalkan nih, kamu tuh tahu kerjaan kamu itu udah overload, udah banyak, tapi tuh kamu gak mau berhenti, kamu tetap kerja. Nah itu pasti ada faktor-faktornya dong. Kenapa sih kamu mau membuang-buang tenaga kamu, padahal kerjaan kamu tuh udah banyak? Berarti kayak semacam hobi gitu kali ya Sar ya? Karena kan kerja udah tahu capek, tapi tetap aja dikerjain gitu. Bisa jadi sih ya, tapi kalau aku baca-baca ya Ron, ini kayaknya lebih ke sebuah tuntutan deh, dan terjadi tuh di kalangan anak muda saat ini. Karena mungkin mereka tuh harus memenuhi beberapa kebutuhan hidup ya, sehingga mereka tuh dituntut untuk bisa menghasilkan dana lebih. Nah mungkin kebanyakan juga ini tuh diisi sama orang-orang, kalau istilah terkenalnya sekarang itu generasi sandwich ya. Jadi kayak mereka tuh bekerja bukan cuma buat mereka doang, tapi buat keluarga mereka. Mungkin itu salah satu faktor yang menyebabkan kenapa adanya budaya hustle culture ini sih. Yes. Apalagi ditambah pajak kemarin itu sempat naik kan, dari yang 10% awalnya jadi 11%. Plus bulan September atau Agustus kemarin juga kenaikan BBM. Jadi kan itu makin menambah ini ya budget bulanan anak-anak muda yang udah bekerja gitu loh. Bahkan sebenarnya bukan anak muda aja ya, anak-anak yang udah dewasa, ya, udah tua-tua juga. Iya, itu juga merasa kayak wah berat banget nih hidup. Bener banget Ron. Nah kayak kata Bu Sri Mulyani nih ya, kalau kamu pernah denger ya. Jadi Bu Sri itu ngomong kalau anak muda itu kedepannya akan mengalami kesusahan untuk membeli rumah sendiri. Nah itu kenapa hustle culture itu jadi sahabatnya anak muda sekarang. Karena mungkin di masa yang akan datang itu harga rumah, harga properti itu semakin mahal. Otomatis kita sebagai anak muda juga harus bekerja lebih ekstra ya, harus mungkin menganut budaya hustle culture ini ya, biar dapat tambahan lebih gitu kali ya. Wah jelas banget ya, karena harga rumah yang terus melonjak tinggi, jadi ada kemungkinan untuk para pasuri muda gitu ya, pasutri muda nggak mau tuh bakal tinggal sama mertuanya gitu. Ya syukur-syukur kalau bisa diajak kerja tim ya, tapi biasanya kalau di drama-drama Korea yang saya nonton ya kayaknya susah gitu loh. Kayak 200 gitu ya. Iya, jadi 200 gitu. Nah, budaya hustle culture ini ya Ron, ada baik dan gak baiknya sih sebenarnya. Yuk, mending kita bahas aja nih satu persatu dari yang baiknya dulu aja kali ya. Kalau kita bahas dari yang baiknya dulu ya, budaya hustle culture ini fungsinya untuk anak-anak muda itu adalah mungkin pendapatannya bertambah ya. Jadi mungkin dana pensiun itu terjamin. Artinya mereka kesempatan untuk mereka financial freedom itu lebih besar ya di masa muda mereka yang nggak harus tunggu 50-60 nih baru financial freedom. Tapi karena mereka workaholic banget tanpa kenal lelah, untuk mereka juga yang berencana untuk pensiun dini, nah itu bagus banget sih mungkin untuk hustle culture ini ya, karena kan mereka ekstra banget tuh buat bekerja. Itu juga ini sih untuk meningkatkan karir ya, untuk siapa tahu dapat promosi karena kita tuh rajin banget kerjanya.
Nah, karena juga mereka tuh konsisten untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Itu sih ya untuk plusnya ya. Bener. Dan ngomong-ngomong soal workaholic tuh kayaknya sekarang tuh status ini tuh jadi favorit banget gitu loh, favorit status buat kita. Kayak wah workaholic banget gitu loh, atau yang gila kerja. Dan hustle culture ini kan secara nggak langsung ya tuh orang-orang gila yang gila kerja itu kan ya, yang workaholic gitu. Sebenarnya kalau dilihat kelebihannya tuh bagus ya Sar ya. Akhirnya ketika kita gila kerja, workaholic, wah duit menambah, ATM tabungan mengembang gitu ya, mengembang ke kanan dan ke kiri gitu ya. Tapi kan cepat gendut juga gitu loh. Tapi tadi itu kan baiknya ya. Sebenarnya buruknya tuh lebih parah atau nggak terlalu beresiko gitu? Plus minus ya, mungkin kalau tadi baiknya itu kita bisa dapatkan pendapatannya lebih, kita bisa financial freedom mungkin lebih cepat. Tapi kalau kita lihat dari minusnya, mungkin kita bisa lihat dari sisi kesehatan juga ya. Kadang tuh orang yang udah terlalu bekerja terus-terusan banget, overload, tapi tetap aja maksa buat kerja demi mendapatkan uang, itu otomatis jam tidurnya tuh nggak beraturan. Dan itu kan nggak baik ya buat tubuh ya. Jadi manusia kan butuh tidur tuh sebenarnya 8 jam ya sehari untuk orang dewasa ya. Tapi mungkin karena udah kerjain banyak hal, jadi itu kita tidur tuh kayak jam tidur kita di korting jadi 1-2 jam per hari. Selain itu kita juga bisa lihat dari sisi kehidupan. Biasanya untuk orang-orang yang menganut hustle culture itu lebih ansos ya. Jadi mereka tuh karena saking gila kerjanya, mereka sampai nggak ada waktu tuh untuk bersosialisasi sama teman-teman. Biasanya kalau ada waktu pun mungkin hanya untuk istirahat lah ya, tidur. Karena kalau harus bersosialisasi lagi kan pasti capek banget tuh. Nah itu sih kalau kita lihat dari sisi kesehatan dan juga dari kehidupan sosial ya. Minusnya sih di situ, Ron. Ini juga bisa jadi salah satu hal kenapa orang tuh bisa stres dan depresi juga ya. Kalau kemarin aku tuh baru lihat video kalau di Jepang tuh banyak banget loh orang-orang kayak gini. Setelah pulang kerja tiba-tiba mereka teriak-teriak gitu melampiaskan rasa stresnya. Mungkin salah satu faktornya tuh karena mereka ya workaholic ini ya, yang kena budaya hustle culture ini gitu loh. Karena mereka kurang menikmatin hidup juga gitu. Mereka beranggapan wah sebentar lagi aku pensiun nih jadi bisa leha-leha gitu. Nyatanya kan tidak secepat itu gitu loh. Bahkan bukan fisik aja tapi bisa jadi ke arah kesehatan mental juga tuh pasti terganggu. Nah selain itu ya Sarya, menurutku ketika kita workaholic banget, kita tuh cenderung hanya fokus ke satu kerjaan aja. Jadi tidak ada peluang untuk mencoba bidang baru. Kamu setuju nggak dengan pendapatku yang seperti ini? Kayaknya untuk hustle culture ini sih memang lebih fokus ke satu kerjaan ya. Tapi kalau misalkan workaholic, kayaknya itu tipe orang yang mereka tuh mereka tuh kayak harus produktif, apa-apa tuh kerja, nggak bisa diem. Tapi mungkin kalau hustle culture ini sama kayak workaholic, tapi mungkin lebih di atasnya ya. Lebih di atasnya hustle culture karena tuh sampai pekerjaan tuh sampai overload. Mereka tuh maksain untuk ya mungkin intinya bukan buat perusahaan mereka sukses, tapi buat mereka dapetin uang lebih banyak mungkin ya. Karena kan kalau misalkan mereka ekstra kerja sampai malam tuh kan mungkin masuk ke dana lembur kali ya. Salah satu contohnya sih. Cuman pasti masih banyak faktor lainnya. Cuman kalau misalkan iya bener, kalau hustle culture ini kalau itu tuh hanya fokus ke satu pekerjaan sih. Nah itu tuh bakal susah untuk kita ngelakuin aktivitas yang lain. Atau mungkin kita mengambil job desk yang lain ya. Job desk yang mungkin tuh bisa jadi pendapat bukan passive income ya namanya, untuk pendapatan di luar ya. Harusnya side job lah. Iya side job. Itu jadi susah kalau misalkan kita menganut budaya hustle culture karena fokusnya itu cuma ke satu kerjaan doang sih. Iya benar-benar. Makanya aku juga sempat berpikir bahwa kalau hustle culture ini sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus juga. Contohnya nih ya kayak kamu kan sekarang job desk di sini kan sebagai digital marketing ya Sarya. Terus tiba-tiba ternyata kamu tuh bisa merajut gitu. Itu kan kerajinan tangan kan bisa buat bisnis kan. Tapi karena kamu hustle culture kamu terus kerja di kantor sampai lembur-lembur gitu. Kamu mengabdikan diri di perusahaan. Jadi kan susah ya, kamu gak ada side job lagi gitu loh. Nah itu rekan jagal. Jadi khususnya ya untuk kalian anak muda yang masih gila kerja, sebenarnya tuh gak apa-apa buat gendutin tabungan kamu tuh gak apa-apa. Tapi jangan sampai jadi manusia ansos gitu loh, gak bisa explore tempat lain. Kamu harus seimbangin juga ya kan Sarya.
apalagi ya buat kita-kita nih ya Sar ya, masih umur 20-an, jangan sampai kita membuang waktu ya di tempat ini saja, di ibarat satu box aja gitu loh, padahal kita bisa pergi ke box-box lainnya gitu loh. Bener banget tuh. Tapi kan dari tadi kita udah bahas nih ya, apa itu hustle culture, kemudian juga kita udah bahas plus minusnya. Nih aku mau tanya nih, kalau Sharon sendiri nih, kamu masuk gak sih dalam golongan hustle culture ini? Kalau aku kayaknya enggak deh Sar, bisa stres aku kalau kerja kayak hustle culture dari pagi sampai malam gitu. Kayaknya aku tipe yang masuk dalam golongan yang kerja liburan kerja liburan. Kalau gitu ya? udah banyak kerjaan ya katanya harus harus liburan gitu. Tapi kalau banyak healing juga hati-hati hilang gitu. Apa mungkin aku masuk dalam kategori quiet quitting ya Sar ya? Waduh, apalagi tuh. Nah, quiet quitting itu ya. Nah, mungkin topiknya menarik juga sih. Mungkin bisa kita bahas kali ya Ron ya di next episode untuk quiet quitting ini. Boleh. Biar rekan jagal juga ngerti ya perbedaan antara hustle culture dan quiet quitting itu apa gitu. Kalau kamu sendiri gimana Sar? Masuk dalam kategori hustle culture nih kayaknya? Enggak sih ya. Kalau untuk sekarang sih belum ya. Jangan sampai ya. Mungkin kayak ya cinta perusahaan nggak apa-apa boleh ya. Tapi kita juga harus ingat kayak kita harus melakukan hal yang lain. Apalagi sekarang kan aku juga kuliah ya, jadi kalau misalkan sampai hustle culture sih sepertinya belum sih ya. Iya, mungkin kan lebih kayak bekerja sesuai porsinya aja kali ya, sesuai ini loh fisiknya kita tuh mampunya sampai mana gitu. Wah oke deh, ini kayak menarik banget gitu ya. Jadi rekan jagal juga ngerti nih, jadi rekan jagal sendiri kategorinya di mana nih? Masuk dalam kategori hustle culture kah atau yang biasa-biasa aja gitu. Oke deh, mungkin sampai sini dulu ya rekan jaga pembahasan kita tentang hustle culture. Menarik ya, ternyata hustle culture itu tidak semuanya bagus. Ada baiknya, ada plus minusnya gitu loh. Jadi intinya sih hidup itu harus balance lah ya. Oke deh kalau gitu ya, karena udah waktunya kita harus berpisah. Yes, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita dan jangan lupa juga untuk follow sosial media Jagal di Instagram, TikTok, karena di sana tuh akan ada banyak banget konten-konten informatif seputar kehidupan, seputar bisnis, seputar teknologi, apapun ada deh di sana deh. Teman-teman wajib banget untuk follow sosial media kita. Yes, yang bisa mensupport bisnis-bisnis rekan Jagal juga tentunya ya. Oke deh kalau gitu jangan sampai ketinggalan berita-berita seputar Jagal lainnya. So see you, sampai jumpa di next video. Bye bye.